Bangun tidurku terus mandi. Mandinya tentu pakai sabun dong ya. Kalau pengen kulit jadi bersih dan sehat kayak orang Jepang, bisa pilih sabun ini nih yang terbuat dari bahan-bahan alami. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Sabun sudah dikenal sejak tahun 2800 sebelum Masehi. Bahannya juga nggak jauh beda kok sama sabun yang lagi dibikin ini, yaitu minyak nabati dan lemak hewani, dicampur dengan garam alkali. Bedanya ada penambahan aroma dan bahan-bahan lain seperti lemak sapi, kulit beras, minyak buah plum, minyak zaitun, dan ekstrak alpukat. Karena terbuat dari bahan-bahan alami, untuk mengecek apakah bahan baku sabun sudah tercampur rata atau belum adalah dengan cara dicicipi. Beneran aman kok, karena adonan sabunnya nggak pakai pewangi dan pewarna buatan. Nah, kalau saat dicicipi adonan terasa asin, berarti bahan sudah tercampur rata. Sekarang waktunya mencetak sabun nih. Semuanya dilakukan pakai mesin canggih. Sisa potongan diolah lagi deh jadi sabun baru. Jadi nggak ada yang kebuang. Selain dijual di Jepang, produk sabunnya juga digemari di Taiwan, Amerika, Korea, dan Rusia. Oh iya, karena terbuat dari bahan-bahan alami, sabun ini bisa dipakai siapa saja kok, mulai dari bayi sampai orang dewasa. Ada yang beda nih kebiasaan mandi di Indonesia dengan di Jepang. Kalau kita terbiasa mandi setelah bangun tidur, ternyata orang Jepang tuh jarang mandi pagi loh. Mereka lebih suka mandi pada malam hari setelah selesai beraktivitas. Di negara 4 musim seperti Jepang, udaranya cenderung kering sehingga mereka jarang berkeringat. Makanya setelah bangun pagi, mereka bisa langsung beraktivitas. Di Jepang kesibukan masyarakatnya sudah dimulai sejak pagi hari. Orang Jepang sudah terbiasa hidup disiplin. Jadi pemandangan pagi kayak gini sudah biasa deh. Sebelum mulai beraktivitas harian, memang banyak yang perlu disiapkan sejak pagi hari. Selengkapnya di episode hari ini. Si Unyil, yuk kita kemon. Sebelum mulai kerja atau sekolah, harus pastikan dulu dong pakaian sudah rapi. Nah, dengan steamer pakaian ini, merapikan pakaian jadi lebih gampang. Alat yang membutuhkan daya 1600 watt ini juga sudah dilengkapi dengan gantungan pakaian. Jadi lebih praktis deh, nggak perlu pakai alat seperti setrika biasa. Cara pengoperasiannya juga gampang kok. Cukup isi wadah berkapasitas 1,6 liter ini dengan air. Lalu tinggal kita nyalain deh. Berbeda dengan setrika konvensional, penggunaan steamer ini tidak perlu terlalu ditekan. Uap panas pada steamer akan masuk ke serat kain sehingga lebih mudah menghilangkan kerutan. Selain itu, steamer juga lebih mudah menjangkau bagian kain yang sulit dijangkau setrika biasa. Kain yang digantung secara vertikal memudahkan steamer menghaluskan pakaian atau bahan kain yang panjang, seperti celana atau gaun seperti ini. Karena memanfaatkan panas dari uap air, steamer juga lebih aman untuk kain karena bebas dari resiko terbakar. Ada jenis kain yang nggak boleh dirapikan dengan setrika biasa ya. Salah satunya kain brokat. Suhu terlalu panas bisa merusak jenis kain ini. Selain itu, sentuhan logam setrika dapat merusak hiasan manik-manik atau payet pada brokat. Ada juga nih kain wol yang tidak bisa dihaluskan menggunakan setrika. Perubahan suhu drastis bisa membuat benang wol rapuh dan mudah rusak. Selain steamer untuk di rumah, ada juga nih steamer portable, cocok untuk dibawa bepergian. Karena ukurannya kecil, kapasitas penampungan airnya juga terbatas ya. Tapi cukup kok untuk 1 atau 2 pakaian dan bisa diisi kembali sesuai kebutuhan. Di kota-kota besar, pergi beraktivitas saat pagi hari biasanya identik dengan macet. Ini nih kendaraan favorit yang bisa selap-selip kemacetan ibu kota saat jam-jam sibuk. Skuter listrik. Wih, hemat nyaris tanpa bising. Dan yang paling penting, anti polusi nih. Hebatnya lagi, skuter elektrik asal Tiongkok ini dibekali berbagai fitur canggih yang bisa tersambung ke aplikasi ponsel.
Tinggal scan barcode yang ada pada kendaraan, langsung nyambung deh. Kita dapat terhubung dengan kendaraan selama 24 jam. Mau cek status baterai, histori perjalanan, mencari lokasi kendaraan, hingga mengetahui kondisi motor listrik. Semuanya bisa dilihat di aplikasi. Motor listrik ini bentuknya nggak jauh beda sama skuter pada umumnya, yaitu minimalis dan futuristis. Ditambah lagi dengan lampu yang full LED, jadi makin menarik deh. Skuter ini menggunakan 2 buah baterai lithium yang ditempatkan di dek depan dan di bagasi. Masing-masing baterai berkapasitas 26 Ah dengan berat 11 kg. Untuk mengisi daya dari kosong sampai terisi penuh membutuhkan waktu hingga 7 jam. Motor ini melaju hingga 81 km per jam. Soal jarak tempuh, skuter ini bahkan mampu menembus jarak hingga 120 km. Keren. Nggak cuma itu ya, skuter ramah lingkungan ini menawarkan keunggulan fitur cruise control dengan 3 mode berkendara. Biasanya fitur kayak gini hanya ada pada jenis motor sport. Pertama, ada mode e-safe yang digunakan untuk berkendara santai. Terus, mode dynamic jika membutuhkan sedikit kecepatan. Terakhir, mode sport yang bikin skuter listrik ini melaju cukup agresif. Wuhuu, asik banget nih. Sebagai kendaraan ramah lingkungan, perawatan motor listrik lebih murah dan mudah. Soalnya jumlah komponen spare part-nya lebih sedikit dibandingkan motor biasa. Tapi servis reguler tetap dibutuhkan ya, supaya performa motor selalu terjaga. Loh, Po Ipe, kenapa motornya? Mogok ya, Po? Kagak, Nyil. Empok kagak ngerti nyalainnya. Ini motor listrik ya? Iya, Nyil. Kalau motor biasa sih udah hatam nyalainnya apa gimana? Ah, Po Ipe, motor doang keren. Sini Oga bantuin nyalain. Emangnya Po Oga ngerti? Gini-gini, Po Oga ngerti soal peristrikan. Tinggal sambung-sambungin aja kabelnya. Aduh, perasaan Unyil kok nggak enak ya? Bisa kagak sih, Ga? Sip, udah beres Po, tinggal gas aja. Pucung gabus. Lah ini ngapa jalannya mundur begini nih, Ga? Ya, tuh kan, bener perasaan Unyil. Pasti nggak Woi, beres deh nih. tolong! Untuk beraktivitas harian, kita butuh asupan makanan bergizi. Sereal ikan patin ini bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita saat pagi hari. Seperti protein, zinc, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Ikan yang punya nama latin Pangasius ini juga dikenal sebagai dori. Daging ikan patin yang lembut dan gurih membuat ikan ini diolah menjadi berbagai olahan makanan. Ikan patinnya kita proses dulu ya. Ikan patin kaya kandungan protein dan asam amino. Untuk menu sarapan, protein tuh penting banget untuk melancarkan metabolisme tubuh dan membantu kerja otak. Kalau asupan protein kita cukup, dijamin deh kerja dan belajar pasti lancar. Sarapan sebelum beraktivitas sebetulnya baru dikenal awal tahun 1900-an. Saat itu revolusi industri baru dimulai. Makanya supaya pekerja tetap kuat, diwajibkan sarapan dulu di pagi hari. Karena sarapan sangat penting untuk memberi tenaga sampai siang hari. Asupan karbohidrat juga gak kalah penting nih. Untuk sereal ikan patin, sumber karbohidrat didapat dari oat. Dicampur lagi dengan gula jahe, susu bubuk, dan kismis kering. Supaya nutrisinya makin lengkap, sereal ikan patin siap dikemas deh menggunakan aluminium foil. Dalam satu saset berisi 30 gram sereal ikan patin. Cara penyajiannya juga praktis, tinggal seduh dengan air panas. Aduk dan siap diminum langsung deh. Yuk kita kemon. Kalau nggak sempat siapin sarapan di rumah, bisa juga loh menggunakan kotak bekal elektrik ini. Sebelumnya kita simpan dulu makanan yang akan kita bawa. Kotak bekal ini dilengkapi wadah makanan kedap udara yang bisa divakum dengan pompa ini. Jadi kesegarannya tetap terjaga. Sebelum membuka wadahnya, kita keluarkan dulu udaranya seperti ini. Dengan kotak bekal elektrik ini, kita jadi bisa menyiapkan makanan kita di sela-sela aktivitas.
Langsung aja kita cobain yuk. Kita masak nasi nih. Masukkan air ke dasar kotak. Selanjutnya, tinggal kita tuang beras pada wadah nasinya. Lalu tambahkan air deh secukupnya. Nah, pada bagian atas bisa kita letakkan wadah makanan untuk sayur atau lauknya. Mantap! Selain untuk memasak nasi, kotak makan ini juga bisa digunakan untuk memasak makanan seperti sayur atau daging. Tinggal kita tambahkan saus atau bumbu sesuai selera. Nah, sekarang kita tutup nih. Lalu kita pilih mode memasak nasi. Cuma butuh waktu 30-40 menit kok. Kotak bekal yang punya daya listrik 270 watt ini punya prinsip kerja seperti alat kukus elektrik. Memasak atau menghangatkan makanan dengan cara ini bisa menjaga rasa dan tekstur makanan. Jika dibandingkan dengan microwave, kematangan daging yang dimasak dengan dikukus lebih merata. Ini nih, baru mantap bekalnya. Nah, kalau mau penghangat makanan yang nggak pakai listrik, juga ada nih. Dengan hotpot bag ini, kita bisa mendidihkan air tanpa menggunakan api. Hotpot bag ini mengandung bubuk kalsium oksida yang akan bereaksi jika dicampur dengan air. Makanya bisa menghasilkan energi panas yang dapat digunakan berbagai kebutuhan. Salah satunya untuk memanaskan makanan. Cocok banget dipadukan dengan makanan siap saji. Kayak gulai ikan ready to meal ini nih, dijamin bikin kenyang dan praktis deh. Kita siapkan dulu daging ikannya yuk. Kita cuci bersih sebelum diolah. Pabrik yang berlokasi di kota Solo ini menggunakan ikan tongkol sebagai bahan utamanya. Lalu ada kentang dan bumbu pasta gulai ikan. Kita masukkan bumbu gulai ikannya ke mesin ini. Lalu masukkan serai, daun salam, laos, garam, gula, dan santan. Wih, mesin bisa memasak otomatis loh. Jadi nggak usah capek-capek ngaduk deh. Gulai khas Indonesia ini dipengaruhi oleh kuliner India. Awalnya berkembang di daerah Sumatera yang memang terkenal dengan ragam olahan gulainya. Cita rasanya pun disesuaikan dengan aneka bumbu dan rempah khas Nusantara. Isiannya juga makin beragam, mulai dari aneka sayur sampai hampir semua protein hewani. Gulai ikan ini disajikan bersama menu-menu pendamping, yaitu serundeng, tempe, dan pastinya sambal dong. Untuk 500 porsi gulai ikan membutuhkan sekitar 34 kg cabai merah. Kita goreng dulu sebelum diolah ya, agar aroma tidak sedap pada cabai bisa hilang. Selain itu, masa simpan sambal juga menjadi lebih lama jika cabainya kita goreng dulu. Setelah digiling, cabai dan bumbu lain seperti bawang merah dan bawang putih bisa kita tumis hingga matang. Masaknya pakai mesin lagi aja deh, biar praktis. Lauknya sudah. Sekarang kita masak nasinya yuk. Proses pengemasan berasnya juga otomatis loh. Wah, keren ya. Mesin ini akan memasukkan beras dan air ke dalam satu kemasan. Dijamin gak akan sampai salah takar deh. Gak perlu lagi ngukur-ngukur ketinggian air pakai ruas jari. Selain itu, mesin ini juga punya kecepatan mengemas 31 pak per menit. Wih, cepat juga ya. Waktunya proses filling. Gulai ikan dan menu pendampingnya kita masukkan ke dalam wadah khusus ini. Namanya retort bag, yaitu wadah khusus tahan panas yang biasa digunakan untuk proses sterilisasi. Sebelum disegel, gulai ikan dimasukkan ke mesin steam dan dikukus pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Tujuannya untuk menghambat pertumbuhan bakteri dalam wadah gulai ikannya. Agar mempunyai masa simpan yang lebih lama, produk ini harus masuk ke dalam mesin retort. Cara kerjanya hampir sama sih seperti panci presto, tapi ini versi gedenya. Produk akan dipanaskan hingga suhu 121 derajat Celcius dan diberi tekanan tinggi selama beberapa jam. Wah, dijamin steril nih kalau kayak gini. Oh iya, proses pemasakan berasnya juga menggunakan mesin ini ya. Jadi nasinya matang dan steril. Mantap!
Nah, tinggal di packing deh. Nasi, lauk, dan menu tambahan dimasukkan ke dalam wadah tahan panas ini. Jangan lupa hot pot bag, alat makan, dan sambalnya juga ya. Selain gulai ikan, produk ready meal ini juga punya banyak varian rasa. Mulai dari ayam balado hingga rendang. Wah, asik nih, jadi banyak pilihan. Namanya juga ready meal. Gulai ikan ini praktis banget penyajiannya. Cukup siram hot pot bag-nya di dasar kemasan. Lalu kemasan nasi dan gulai ikannya kita letakkan di atasnya. Cukup tunggu 10 menit, nasi gulai ikan siap dihidangkan. Wih, kayak baru selesai dimasak ya. Pas banget kan buat menu sarapan praktis. Wah, Prof, ada bakso nih, Prof. Wah, pas banget ya, Nyil. Bakso beranaknya ada kan, Pak? Ada dong, Den. Beranak kembar 5 juga ada. Cuma masalahnya, kompornya lagi rusak nih. Jadi dingin deh kuahnya. Yah, nggak enak dong. Tenang, Nyil. Profesor ada alat pemanas tanpa api. Cukup dimasukkan ke dalam makanan, langsung bisa hangat tuh. Wih, mantap nih Profesor. Waduh, gimana nih Prof? Kok malah keluar api begini? Aduh, nggak jadi beranak nih baksonya. Selain makanan, buah-buahan juga penting untuk memberi nutrisi saat pagi hari. Sari buah lemon sangat baik dikonsumsi pada pagi hari. Dapat membantu menguraikan makanan dalam perut, sehingga kotoran pada tubuh akan cepat keluar. Ciri buah lemon siap panen bisa dilihat dari kulitnya yang berwarna kuning cerah. Buah lemon yang sudah dipanen selanjutnya dicuci untuk menghilangkan kotoran yang melekat di kulit buah seperti tanah dan lainnya. Untuk lemon yang masih berwarna kehijauan, ada lagi proses pemeraman menggunakan cairan pematang buah alami yang bakal merangsang buah cepat matang. Lalu tinggal diamkan dalam ruang tertutup selama kurang lebih 1 minggu. Tuh lihat, buah lemonnya sudah matang dan berwarna kuning sempurna. Sekarang sari buah lemon banyak dijual dalam bentuk kemasan. Gak perlu repot-repot memeras, tinggal tuang saja dari botolnya. Buat yang gak kuat asam, bisa mencampurkan sari lemon ini dengan air. Tenang, meskipun rasanya asam, air lemon bersifat basa kok. Jadi aman untuk lambung, meskipun dikonsumsi saat perut masih kosong. Untuk mengatasi dehidrasi atau detoks tubuh, dianjurkan mengkonsumsinya saat bangun tidur dan sebelum tidur, tanpa tambahan gula ya. Sedangkan untuk anak-anak, baiknya konsumsi sebelum makan, agar vitamin dan nutrisi dapat terserap tubuh dengan baik. Selain sari lemon murni, ada juga nih yang dikombinasikan dengan jahe dan madu sebagai pemanis alami. Jadi, yang gak suka asam, bisa coba varian lainnya. Yuk, kita kemon! Mood di pagi hari yang jelek katanya bisa merusak aktivitas harian loh. Kalau pagi-pagi sudah merasa gak bersemangat, gak ada salahnya kok istirahat sejenak sambil menghirup aroma teh dari bantal leher ini. Untuk bantal terapi, kita pakai jenis yang namanya Clunsinensis atau termasuk jenis teh hijau. Panen teh dengan satu batang memiliki 3 helai daun. Memiliki kandungan senyawa polifenol yang baik, teh ini mengeluarkan aroma yang bikin rileks. Daun teh selanjutnya masuk ke proses steam untuk melayukan daun. Sekarang tahapan digelang, yaitu proses mengeluarkan kandungan tanin dan getah pada teh. Lalu dihancurkan sampai kecil-kecil. Sangrai sampai mengering hingga aroma teh menyeruak. Ciri-cirinya, teh akan berubah menjadi hitam, lalu mengeras seperti ini. Lalu pindah ke wadah lainnya. Selanjutnya masukkan teh ke dalam bantal. Bantal leher dipilih agar pemakai lebih mudah menghirup aroma teh yang terkandung. Penggunaan bantal teh ini bisa dimanfaatkan siapa saja, tidak ada batas usia. Aroma bantal teh akan mengeluarkan senyawa tanin, sejenis polifenol yang bisa membuat rileks. Selain itu, aromanya memicu gelombang otak alfa supaya kita bisa lebih fokus.
Memulai aktivitas di pagi hari memang banyak tantangannya. Apalagi kalau cuaca mendukung untuk rebahan aja. Hehe. Tapi harus dilawan ya teman-teman, supaya kita bisa produktif sehari penuh. Oke, udahan dulu ya. Unyil menemani lewat tayangan hari ini. Sampai jumpa besok.